Sejarah memiliki dampak yang besar bagi kehidupan. Dengan berkaca dari sejarah, kita bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik. Kita tidak bisa kembali dan mengubah hal-hal yang ada, tetapi kita bisa belajar dari itu dan mengambil tindakan sekarang. Kita dapat mengubah diri sendiri. Kita tidak harus bergantung pada orang lain untuk memenuhi sendiri. Kenapa? Iya, hidup itu seperti perburuan harta karun. Kita harus memecahkan sendiri teka-teki untuk mencapai harta karun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Didong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di Pelinggihan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau disebut dengan Raden Mas Sahid adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga adalah putra dari bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar Raden Mas Sahid. Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan yang setiap harinya harus membayar upeti yang sangat tinggi kepada penguasa Majapahit. Saat menjadi remaja, Raden Mas Sahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Beliau mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Beliau juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anaknya. Raden Mas Sahid memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena beliau adalah putra dari seorang adipati. Namun beliau tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah yang dilakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya, beliau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Sahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain harus membayar atau menerima hukuman. Raden Sahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, dan aksi pertamanya beliau melakukan pencurian di gudang kadipatennya miliknya sendiri. Beliau mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malamnya. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut. Namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling celuring kepada pelakunya. Maling celuring sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Aksi Raden Mas Sahid berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akhirnya jatuh juga. Tanpa beliau sadari
Penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap Basah Raden Masahid ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Lambat laun, dengan berjalannya waktu, Allah memberikan hidayah kepadanya melalui pertemuannya dengan Sang Sunan, hingga akhirnya beliau bertaubat dengan taubat nasuha yang sekarang kita mengenalnya sebagai Sunan Kalijaga. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muizwatin Present. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama cerita tentang pertaubatan Sunan Kalijaga atau pertaubatan dari maling celuring oleh Bapak Fahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, di tempat ini jangan pun narik guyon nggih. Sing temen mawon. Barang niki tempat niki nggene lelenggane Candi Sunan Kalijaga pada waktu kiambake topo kiambake dikengken kali gurune Sunan Bonang nyekeli tongkate sampai dadi oporane tanduran. Lah ngene iki di laporan diyakini karoma. Nggih, wonten karoma. Volume, Pak. Ya, volume kasar. Suara orang banter. Nggih. Ngapunten niki nggen watu niki tempate panggenane Kanjeng Sunan Kalijaga pada waktu kiambake tasik dadi brandal, dadi pekorak dan ngoten niku. Lah ketemu kali Sunan Bonang kiambake dadi santri, tapi dikengken lenggahe niki dikengken nyekeli tongkate Kanjeng Sunan Bonang lenggahe teng mriki niki. Sakjane niki panggenane tinggal kali, cuman pun dipindah teng mriki. Lah niki diyakini beberapa tiyang ngertos nek niki termasuk watu karoma keranten ngerubah Kanjeng Sunan Kalijaga dadi korak, dadi brandal, dadi perampok sehingga dadi wali. Nah niki teng mriki monggo ndonga sak temen-temene njaluk nang Allah, pun njaluk teng watune nggih. Njaluk teng Allah lantaran karoma noporane watu niki. Ngoten nggih. Terus empun keliru njaluke nang watu mboten. Njaluk teng Allah lantaran niki nate didamel ngerubah sifate Sunan Kalijaga maune asale dadi korak, dadi kerampok, dadi brandal sing terkenal dengan brandal Lokajaya niku dadi tiang wali niku nggih. Mangke kula gantosan kula awal ndonga mangke Pak Imam terakhir Ustaz Nawawi gantosan nggih. Dadi dengan sabar terakhir mangke setelah salajenge samantune Ustazawi mantun jenengan donga kiambak-kiambak. Napa hajat jenengan?
nggih. Itu yakin yakin datang Allah, mboten yakine waktu tapi datang Allah.